Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinatul Najah dengan NIM 225120189. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang berjudul Proses Laporan dan Komunikasi Audit. Adapun tanggung jawab atas laporan keuangan. Yang pertama, pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah representasi struktural atas posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang disusun untuk memberikan informasi kepada para pengguna eksternal, seperti investor, kreditor, dan regulator. Yang kedua itu ada pihak yang bertanggung jawab atas laporan keuangan. Meskipun auditor memiliki peran penting dalam mengevaluasi laporan keuangan, tanggung jawab utama atas penyusunan dan penyajiannya tetap berada di tangan manajemen entitas. Yang ketiga, bentuk pernyataan tanggung jawab. Untuk memperkuat akuntabilitas, manajemen biasanya memberikan surat pernyataan tertulis kepada auditor yang dikenal sebagai manajemen representation letter. Yang keempat, implikasi jika tanggung jawab tidak dilaksanakan. Ketidakpatuhan manajemen terhadap tanggung jawab pelaporan keuangan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif. Dari sisi auditor, hal ini dapat menyebabkan peningkatan risiko audit, terutama risiko salah saji material yang tidak terdeteksi. Berikutnya itu ada elemen-elemen dasar dalam auditor. Pengertian laporan auditor. Laporan auditor adalah dokumen resmi yang menjadi hasil akhir dari suatu proses audit atas laporan keuangan. Yang kedua, standar yang mengatur isi laporan auditor. Isi dan struktur laporan auditor diatur secara ketat oleh standar auditing yang berlaku. Yang ketiga, itu ada elemen-elemen utama dalam laporan auditor. Struktur laporan auditor umumnya terdiri dari beberapa elemen pokok yang wajib dicantumkan, yaitu judul laporan, pihak yang ditujukan, pendahuluan, ruang lingkup audit, opini auditor, paragraf penekanan hal tertentu jika ada, nama dan tanda tangan auditor, dan terakhir tanggal laporan auditor. 4. Itu tujuan elemen-elemen dalam laporan auditor. Setiap elemen dalam laporan auditor memiliki fungsi yang strategis. Judul dan pihak yang dituju memperjelas hubungan dan independensi auditor. Berikutnya itu ada opini dalam audit. Yang pertama, pengertian opini audit. Opini audit merupakan kesimpulan profesional auditor yang dinyatakan dalam laporan auditor mengenai apakah laporan keuangan entitas telah disusun secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku umum. Yang kedua, jenis-jenis opini audit. Opini audit dibagi ke dalam beberapa kategori utama yang masing-masing memiliki makna dan dampak yang berbeda terhadap interpretasi laporan keuangan. Yang ketiga, pertimbangan dalam pemberian opini. Dalam menentukan jenis opini yang akan diberikan, auditor harus mempertimbangkan beberapa hal secara hati-hati, yaitu kecukupan dan kelayakan bukti audit, materialitas kesalahan, dan dampak terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Berikutnya, tugas auditor dalam mengkomunikasikan hasil pemeriksaannya terhadap pihak yang bertanggung jawab atas entitas. Salah satu tanggung jawab penting auditor dalam proses audit adalah mengkomunikasikan hasil pemeriksaannya secara tepat dan objektif kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, seperti Dewan Komisaris, Komite Audit, atau pimpinan lembaga. Komunikasi ini bertujuan agar pihak tersebut memahami secara menyeluruh temuan-temuan penting auditor, kelemahan yang diidentifikasi, transparansi, pengambilan keputusan yang tepat, serta memperkuat sistem pengendalian dan akuntabilitas entitas. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.